Para saudara yang terkasih, jumpa lagi dengan saya dalam acara Remifa, Renungan Mingguan Family. Kali ini edisi Minggu Paskah yang ke-6 dengan tema Mengasihi dan Dikasihi Yesus. Para saudara yang terkasih, apa yang biasanya kita berikan untuk orang yang terkasih? Bunga, uang, perhiasan, handphone, mobil, atau rumah. Pastinya kita akan memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan demi kebahagiaan orang terkasih. Kita pasti sangat bahagia melihat orang terkasih bahagia. Hari ini, Yesus pun memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang mengasihinya. Permintaannya hanya satu, yaitu mau mengasihinya sungguh-sungguh. Dalam Injil minggu ini, Yesus mengundang para muridnya untuk mengasihi Dia. Mengasihi bukan soal perasaan saja, tetapi menyangkut pikiran dan kemauan. Mengasihi adalah juga soal kehendak dari seseorang. Yesus mau supaya murid-muridnya mengasihi Dia dengan kesadaran penuh, seperti Yesus mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Para saudara yang terkasih, Yesus mengatakan bahwa jika para murid sungguh-sungguh mengasihinya, maka Dia akan mengutus penolong yang lain. Dialah Roh kebenaran yang akan menuntun mereka sampai pada makna terdalam tentang segala sesuatu yang diajarkan Yesus kepada mereka. Dunia menolak penolong yang lain karena tidak mengenal dan melihat Dia. Tetapi mereka akan mengenal penolong yang lain ini melalui pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman memahami kata-kata Yesus. Para saudara yang terkasih, Yesus juga mengatakan bahwa Dia akan pergi kepada Bapa, namun Dia akan datang kembali. Pada saat itulah mereka akan tahu bahwa Dia berada dalam Bapa. Pada saat itulah mereka akan tahu pula bahwa mereka berada dalam Dia dan Dia berada dalam mereka. Para saudara yang terkasih, tidak hanya memberikan penolong dan tinggal di dalam diri orang yang mengasihinya, tetapi juga Yesus mengatakan bahwa Dia akan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihinya. Bagaimana itu terjadi? Seperti pengalaman para murid dalam perjalanan di Emmaus. Lalu Dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Baik juga kita mendengarkan kesaksian Santa Teresia dari Lisieux. Saya mengerti dan tahu dari pengalaman bahwa kerajaan Allah ada dalam diri kita. Untuk mengajar, Yesus tidak membutuhkan buku atau pengajar-pengajar. Dia pengajar segala pengajar, mengajar tanpa kata-kata. Saya tak pernah mendengar Dia berbicara, tetapi saya merasakan bahwa setiap saat Dia hadir dalam diri saya. Dia menunjukkan jalan kepada saya, mengilhami apa yang harus saya katakan atau kerjakan.
Saya mengalami bahwa pada saat yang tepat, Dia memberi pengertian. Pengertian itu datang bukannya dalam doa, melainkan dalam kesibukan sehari-hari. Para saudara yang terkasih, sekilas kita merasakan apa yang dikatakan Yesus ini begitu tinggi dan jauh dari kehidupan kita. Namun betulkah demikian? Relasi kasih kita dengan Yesus dan Yesus dengan kita sebetulnya merupakan pengalaman sehari-hari. Kasih begitu penting dalam kehidupan kita, dan kita begitu membutuhkan kasih. Bersyukurlah bahwa kita mendapatkan kasih dari orang tua, saudara, ataupun sahabat kita. Namun tidak jarang, orang-orang terdekat kita tidak ada lagi. Bahkan bisa jadi mereka tidak bisa memberikan kasihnya kepada kita. Lantas, bagaimana kita? Para saudara yang terkasih, firman Tuhan minggu ini merupakan kabar gembira bagi kita. Yesus mau supaya kita sungguh-sungguh dari kemauan dan kehendak sendiri mengasihi Dia. Dia berjanji memberikan yang terbaik untuk kita. Kita tidak hanya mendapatkan pertolongan dari Roh Kudus, tetapi kita akan semakin mengalami kehadirannya dalam hati kita. Dia juga akan menyatakan dirinya kepada kita ketika Dia mengilhami dan membimbing kita pada saat yang tepat dalam doa, bahkan terutama dalam kesibukan kita. Janganlah merasa sedih karena kita tidak mendapatkan kasih dari orang tua, saudara, dan teman kita. Percayalah, Dia memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau kita benar-benar tahu dan mau mengasihi Dia. Jika Anda terinspirasi dengan renungan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share video ini. Tuhan memberkati.